Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Daniel dalam catatan Daniel dan pada kesempatan kali ini kita bakal mengulik salah satu jurus Warren Buffett dalam memilih saham yakni economic mode. Nah, jadi Warren Buffett ini punya jurus cari saham terbaik untuk jangka panjang. Ini memilih saham yang punya economy mode. Apa sih sebenarnya economy mode ini dan bagaimana cara menemukannya? Yuk kita bahas setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman. Economy mode ini sudah menjadi strategi Warren Buffett untuk memilih saham dalam beberapa dekade terakhir. Nah, strategi ini sebenarnya pertama kali diungkapkan dalam pertemuan tahunan Berkshire Hathaway pada tahun 95. Nah, dalam pertemuan itu Buffett mengungkapkan kepada pemegang saham terkait apa saham yang lagi coba mereka temukan. Nah, kami mencoba menemukan bisnis dengan mode atau parit yang lebih luas dan tahan lama, sehingga bisa melindungi benteng bisnis dengan sangat hebat. Begitu ujarnya. Jadi ekonomi mode ini sebenarnya sebuah keunggulan kompetitif dalam menjalankan bisnis agar sulit ditiru oleh kompetitor. Nah, dengan begitu, perusahaan yang memiliki ekonomi mode ini dianggap bisa mempertahankan posisinya terutama dalam jangka panjang. Nah, Buffett membuat istilah ekonomi mode ini dengan menganalogikan sebuah kerajaan yang punya parit di sekitarnya. Nah, dengan memiliki parit di sekitarnya, tentu kerajaan itu akan lebih aman dari serangan musuh. Jadi, semakin dalam paritnya, akan semakin susah untuk ditembus benteng pertahanan kerajaan tersebut. Nah, jadi dengan keunggulan kompetitif yang kuat, Warren Buffett menilai perusahaan tidak perlu berinvestasi yang cukup banyak untuk mempertahankan keunggulannya, sehingga setiap keuntungan yang ada dapat dioptimalkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen secara konsisten. Nah, dalam hal ini, Buffett mengecualikan perusahaan di bisnis komoditas yang dinilai gak punya ekonomi mode. Nah, pertama kita bakal bahas tahapan investasi di saham yang memiliki ekonomi mode. Jadi Warren Buffett dan Charlie Munger ini pernah mengungkapkan bagaimana cara menemukan saham yang punya ekonomi mode hingga memutuskan untuk berinvestasi di sana. Setidaknya ada 3 tahapan yang harus diperhatikan. Pertama, mencari saham yang punya economic mode ini dengan ciri-ciri memiliki bisnis dengan biaya produksi yang rendah di beberapa area. Secara alami diwaralabakan dengan kekuatan kapabilitasnya. Kemudian branding yang kuat, keunggulan kompetitif, atau alasan apapun yang membentuk parit di sekitarnya dan sulit dimasuki oleh kompetitor. Yang kedua, mencari tahu bagaimana cara perusahaan tersebut menjaga economic mood-nya agar tidak bisa ditembus oleh kompetitornya. Nah, dalam analogi sebuah kerajaan, kita harus menganalisis mengapa kerajaan itu masih berdiri hingga saat ini dengan economic mood-nya. Apa yang akan mereka lakukan untuk mempertahankan keunggulannya dalam 5 hingga 20 tahun mendatang. Jadi seberapa permanen sebenarnya keunggulan yang mereka miliki ini, serta seberapa besar mereka bergantung terhadap kejeniusan manajemen kerajaan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah setelah kita menemukan kenyamanan dengan economic mode sebuah saham, pertanyaan selanjutnya, apakah manajemen berpotensi melakukan kekeliruan karena terlalu jumawa dengan keunggulannya? Nah, ketiga tahapan ini adalah cara Buffett dalam mengevaluasi bisnis sebuah saham yang ingin dia beli. Tapi bila kita lihat, Buffett diperkirakan tidak mengubah caranya dalam memilih saham dengan economic mode selama beberapa dekade terakhir. Nah, setelah Buffett menilai ketiga tahap ini hasilnya positif, maka mereka akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di bisnis tersebut pada saat harga sahamnya terdiskon atau valuasinya lagi murah. Nah, meskipun demikian, harus diketahui bahwa strategi investasi saham dengan mencari economic mode ini nggak mudah, teman-teman. Jadi butuh waktu, butuh kerja keras juga, dan usaha, serta hasilnya baru dapat terlihat dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita bakal bahas bagaimana memaknai saham dengan economic mode. Jadi saham yang memiliki economic mode ini nggak langsung menarik begitu saja, teman-teman ya. Ini yang perlu Anda catat. Nah, oleh karena itu, Buffett menciptakan 3 tahap pembelian
yang mana ketika saham itu punya economic mode. Nah, pasalnya cukup memiliki mode saja nggak terlalu bagus, belum tentu cukup. Nah, oleh karena itu ada indikator yang menentukan apakah mode-nya ini bagus atau tidak, yakni seberapa luas dan sempit economic mode ini sebuah bisnis ini dan apa perbedaannya dan mana yang bagus. Nah, jadi teman-teman kita bakal ulas ada dua economic mode yang dianalogikan oleh Warren Buffett. Yang pertama, economic mode luas. Nah, jadi ini ibarat kerajaan yang punya parit sangat luas sekali sehingga kerajaan itu bakal sulit ditembus oleh musuh. Nah, dalam konteks saham, economic mode ini menandakan bisnis perusahaan tersebut sulit ditiru oleh kompetitor. Bahkan hampir mustahil untuk ditiru. Nah, beberapa ciri penyebab economic mode ini melebar dan sulit dimasuki kompetitor antara lain branding yang kuat dan melekat pada masyarakat hingga memiliki banyak hak paten yang nggak bisa dicomot oleh orang lain atau kompetitornya. Nah, jadi saham yang memiliki economic mode yang luas ini cenderung bagus dan berpotensi memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Karena secara bisnis, pangsa pasarnya bakal terus terjaga dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Kemudian yang kedua, economic mode yang sempit. Nah, sebaliknya, economic mode ini ibarat kerajaan dengan parit sempit sehingga kerajaan lain masih ada peluang buat masuk dan menyerang. Nah, dalam konteks saham, economic mode ini menandakan perusahaan itu masih bisa disaingi oleh kompetitornya, ya karena sifat keunggulannya yang dimiliki ini nggak terlalu kuat, teman-teman. Beberapa penyebab keunggulan bisnisnya itu antara lain beberapa bisnis yang ada tidak mengizinkan adanya perlindungan kekayaan hak intelektual yang ketat, sehingga kompetitor lain ya gampang aja buat masuk. Lantas, ada juga sektor bisnis yang memiliki hambatan masuk yang nggak begitu sulit. Nah, sehingga pemilik economic mode ini berpotensi kesulitan dalam menjaga dominasinya di pasar. Nah, saham yang punya economic mode sempit ini masih berpotensi untuk tumbuh bagus, tetapi dengan demikian akan sulit untuk mendominasi pasar. Jadi, ada sedikit resiko yang bisa menyebabkannya fluktuatif. Nah, intinya dari economic mode ala Warren Buffett ini menjelaskan bahwa kalau investasi saham adalah membeli sebuah bisnis. Jika bisnis sebuah saham ini punya keunggulan kompetitif yang kuat, efeknya kinerja keuangan bakal bagus dan nggak perlu modal yang besar untuk menjaga dominasi. Nah, dengan begitu, setiap kelebihan uang dari keuntungan berpotensi dikembalikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Asik banget ini, teman-teman. Semua ini akan menjadi nilai tambah sebuah saham yang bisa membuat harga rata-rata per tahunnya bakal terus naik. Buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Kira-kira apa aja saham di Indonesia yang punya economic mode? Nah, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya tunggu dan salam satu frekuensi.